Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saudara dalam kasih Tuhan, kami menyambut saudara sekalian untuk datang menghadap Tuhan. Dan kebaktian kita pada pagi hari ini kita mau landaskan pada pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita akan baca bersama-sama. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Untuk meresponi pembacaan bersama ini, kita akan mengangkat satu pujian, sungguh besar Kau Allahku. Aku tuh satu heran
bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita dan segala pokok doa kita. Dan pagi hari ini doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Ripka Karsia, kami persilakan. Tuhan, Bapa kami yang dari surga, Bapa yang paling kita disembah dan nama Yesus Kristus, mengucap syukur terima kasih untuk pimpin yang kalau kami boleh hadir hari ini, mengucap syukur untuk pimpinan dan program selama 1 minggu kami boleh lalui dengan baik. Kami berdoa untuk gereja kami di sini dan tolong sertai kami untuk boleh terus melayani Kau dengan baik. Pakai membangun ternyata hadir sebagai pengunjung kita yang boleh melayani kami dengan hati. Kami berdoa untuk firman Tuhan sebentar disampaikan oleh Bapak kepada tetapi kamu ada firman yang disampaikan untuk tahu menjadi kami berdoa untuk semangat di tempat ini, khususnya kami berdoa untuk mereka yang sudah berusia lanjut yang mempunyai kelemahan tubuh penyakit apabila Kau berkati mereka dan mereka banyak liburan serta mendapatkan kekuatan dengan meyakini kepada mereka dan cucu-cucu agar mereka juga boleh menjadi kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk program-program gereja yang telah kami bicarakan, semua adalah rencana yang telah kami buat dan tolong sesuatu itu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga akan berdoa untuk pemilu yang akan langsung pada 14 Februari mendatang, biarlah Kau sendiri boleh memilih, menentukan orang-orang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Kau tolong para keamanan Polri jadi untuk menjaga sehingga pemilu ini berjalan dengan baik dan kami semua dapat menjalaninya dengan tenang, aman, dan kami tetap dapat bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh terjadi. Terima kasih Bapak yang menyerahkan permohonan doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, terima kasih Bapak Yudi yang sudah memimpin doa syafaat pagi hari ini. Bersama-sama kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Untuk ayat yang pertama akan dimulai oleh kaum pria, nanti ayat yang kedua oleh kaum wanita, begitu seterusnya sampai dengan selesai. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan disampaikan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Nanti petugas pelayanan akan mengedarkan kantong persembahannya yang pertama, dan kita akan mengangkat satu pujian, Kenal Yesus Hatiku Senang.
undang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan masuk di dalam doa syukur, dan pagi hari ini Ibu Indra yang akan memimpin. Kami persilahkan. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita dengan mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dan biarlah lagu ini menjadi doa kita untuk kita boleh siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Menunggu
Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu yang begitu besar, yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang 1 minggu yang lalu. Dalam aktivitas dan kesibukan kami, pekerjaan kami, keluarga, rumah tangga kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan demi kemenangan dari setiap masalah dan pergumulan. Dan pada pagi ini kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sujud menyembah kepadamu, karena Engkau Allah dan Juru Selamat kami yang layak menerima pujian dan penyembahan itu. Tibalah waktunya kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Bukalah hati kami, buka pikiran kami, kuasai pendengaran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami berkonsentrasi penuh kepada firman Tuhan pada pagi ini. Katakanlah apa yang ingin Tuhan katakan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat bertemu kembali pada pagi ini. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tema kita pada minggu ini, hari ini adalah tinggal di dalam Kristus, sesuai dengan nats yang telah dibaca bersama-sama tadi dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ini menarik karena ini berbicara tentang pokok anggur, dan ini ungkapan yang ke-7 dari pernyataan Tuhan Yesus tentang ego eimi, aku adalah. Kalau kita lihat di sepanjang kitab Yohanes ini ada 7 kali Tuhan Yesus mengatakan ego eimi, ego eimi, ego eimi. Aku adalah, aku adalah, aku adalah, ya. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan aku adalah pokok anggur. Apa maksudnya ini? Ya. Kemudian menarik juga, banyak para penulis penafsir mengatakan bahwa peristiwa di dalam Yohanes 15 ini kemungkinan Yesus mengucapkan ini pada waktu perjalanan menuju Getsemani bersama murid-muridnya di luar Yerusalem itu, dan mereka pergi ke Getsemani dan dia menyampaikan ini. Jadi pernyataan ego eimi seperti pernyataan terakhir dari apa yang telah Tuhan katakan kepada murid-muridnya. 6 hal yang tadi itu, ego eimi, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Dan sekarang dia sampai di pernyataan yang ke-7 tentang aku adalah pokok anggur. Ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Ada pelajaran apa yang Tuhan katakan tentang aku adalah pokok anggur. Kenapa dia nggak bilang aku adalah pohon mangga? Aku adalah pohon apa lagi ya? Yang kita lihat pohon rambutan. Dan kamu ranting-rantingnya. Enggak ya. Tapi kenapa pokok anggur? Pohon anggur. Ya. Pernah lihat pohon anggur? Pohon anggur tidak kuat ya. Tidak kuat. Dia perlu ditopang. Oh, anggur itu harus dipasang di para-para seperti itu.
Ya, ada model-model bermacam-macam. Ada orang yang tanam begini terus kasih para-paranya miring. Ada juga sistemnya bikin para-para mendatar ke sana kemudian dia merambat di situ. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi yang menarik, dahan yang kecil itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat kepada pohonnya. Ya. Dan ini yang kita mau belajar bersama-sama pada pagi ini. Jadi di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tadi, khususnya kalau kita lihat dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 itu, dari ayat itu kita dapat melihat paling tidak dikatakan di situ, ya, tinggallah di dalam aku, dia katakan sebanyak 7 kali dipakai di situ. Tinggallah di dalam aku, berkali-kali dia katakan, ya, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Karena kamu tidak mungkin berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, apa makna tinggal? Tinggal di dalam Kristus tadi, ya, tema besar kita. Apa maknanya tinggal di situ? Arti tinggal ini. Nanti kita akan lihat apa maknanya. Nah, kata tinggal ini diambil dari bahasa Yunaninya meno. Ada arti dan makna yang lain lagi. Menariknya, kenapa perlu melihat ke dalam bahasa aslinya, supaya kita tahu bahasa ini, kata ini dipakai berapa kali. Paling tidak di dalam bagian ini saja ada 40 kali. 48 sampai 48 kali. Karena di dalam 1 Yohanes itu juga dipakai 24 kali di sana. Jadi dengan kata lain, tema yang menarik dari salah satu tema yang menarik dari kitab Yohanes ini, tinggallah di pokok anggur itu. Tinggal, ini penting. Kita baru minggu ketiga memasuki tahun ini. Saya kira tema ini bukan kebetulan. Supaya kenapa? Sebelum kita lebih jauh memasuki tahun yang 2024 ini, apakah kita masih tinggal di dalam Kristus? Wow, bagus sekali, ya. Nah, jadi kita lihat bersama-sama pada pagi ini, mengapa firman Tuhan ini menegaskan kepada kita supaya kita tinggal di dalam Dia. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang keempat ini dikatakan supaya kita berbuah banyak. Supaya kita berbuah banyak. Berbuah banyak, mungkin kita sudah berbuah, tetapi masalahnya belum banyak. Ya. Kenapa? Kalau kita ambil konteksnya kepada kita saat sekarang ini, jangan-jangan saya mungkin tidak terlalu melekat kepada Dia. Jangan-jangan saya tidak terlalu setia kepada Dia. Jangan-jangan saya tidak terlalu bergantung, tidak terlalu percaya kepada Dia. Itu sebabnya saya tidak berbuah banyak. Yang Tuhan mau kepada kita adalah supaya kita berbuah banyak, dikatakan di sini. Oke? Ayat 1 sampai ayat yang keempatnya di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah.
berbuah. Supaya lebih banyak berbuah, tinggal pertama pesan di sini. Kemudian yang kedua, dibersihkannya. Menarik ya. Jadi dalam perumpamaan ini atau kiasan ini Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah, konteksnya pada waktu itu murid-muridnya sebagai rantingnya. Sekarang konteksnya kepada kita. Kitalah ranting-rantingnya. Sehingga hanya dengan tetap melekat, dengan tetap memiliki hubungan dengan pokok anggur itu, maka kita akan bisa berbuah. Ya. Allah dilukiskan, Bapakkulah pengusahanya, pemilik kebun itu, dikatakan di situ, yang memelihara ranting-ranting itu. Sebab kenapa pokok anggur itu bertumbuh harus ditaruh di para-para, ya, diram misalnya seperti itu. Sebab ini bahaya kalau dia menjuntai, ada tunas namanya, tunas baru itu mulai turun. Kalau dia turun menyentuh tanah, maka dia akan muncul lagi tunas baru lagi. Dan ini mengganggu dari pokok yang utama. Jadi kalau dia turun menyentuh tanah, maka dia berakar di situ, kemudian muncul lagi tunas baru lagi. Dan ini mengganggu. Nah, itulah konteksnya di dalam Yohanes 15 ini. Yang tidak berbuah itu diangkat dan ditaruh pada tempatnya. Ini konteksnya. Jadi supaya kamu dapat berbuah, bukan hanya melekat, tetapi diangkat kepada posisinya. Sekarang posisinya di mana? Itu masalahnya. Apakah posisi kita ada di tanah? Kita berakar, mencari makan sendiri, dan tidak bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya akulah pokok anggurnya, bukan kamu mencari jalanmu sendiri, berakar sendiri. Tidak. Jangan-jangan yang menyebabkan kamu gak berbuah karena kamu mencari jalanmu sendiri, mengusahakan hidupmu sendiri, berakar dalam persoalan dan pergumulanmu dalam dunia ini. Kamu hidup, ya hidup. Kamu nampak seperti orang Kristen, ya nampak seperti orang Kristen. Tapi kamu tidak berbuah karena kenapa? Karena kamu menyentuh tanah ini dan berakar. Itu sebabnya yang tidak berbuah dikatakan kuangkat. Supaya kenapa? Supaya berbuah. Supaya melekat terus kepada pokok anggur yang benar itu. Supaya kamu berbuah banyak. Makanya dalam ayat yang kedua dikatakan setiap ranting. Jadi Yesus berbicara tentang dua macam ranting. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Tadi sudah dijelaskan, ranting itu siapa? Konteksnya pada waktu itu Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Sekarang ranting itu adalah kita. Ada ranting yang berbuah, ada ranting yang tidak berbuah. Kita diperhadapkan dengan situasi itu. Apakah kita sebagai ranting yang telah berbuah itu atau ranting yang tidak berbuah? Jadi jelas ranting yang berbuah, nanti kita akan lihat, dia menjadi berkat bagi orang. Dia menjadi kebanggaan pemilik kebun itu kan. Oh, bangganya minta ampun dia.
Wah, saya senang. Kenapa? Anggur saya sudah berbuah. Anggur saya segar-segar, besar-besar. Ya. Bu Pendeta Lucy sudah sampai ke sana ya, ke Israel. Kalau kita lihat anggur tuh nggak ada anggur seperti yang di sini nih deh. Anggur di Indonesia kayak dir, besarnya kecil-kecil gitu. Kayak apa tuh? Kayak kelereng itu. Di sana besar-besar anggurnya. Itu sebabnya kalau begitu diperas itu, wah, satu buah itu bisa ya seperempat gelas lah. Besar-besar. Makanya tandannya itu kan juga besar. Setiap ranting yang melekat kepada pokok anggur itu harusnya berbuah. Yang tinggal pada pokok anggur harus berbuah. Kalau ranting itu mengatakan, saya tinggal pada pokok anggur, tapi tidak berbuah, ini menjadi masalah ini. Ya. Kita mau menjadi orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan yang berbuah. Amin. Kita mau berbuah-buah bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja Tuhan, bagi gereja di mana kita berada di sini. Kita harus bertumbuh di sini, dewasa di sini, berbuah-buah. Biarlah tahun ini, tadi saya sudah katakan baru 3 minggu kita, ini minggu ketiga di tahun yang baru ini. Biarlah tahun ini adalah tahun kita berbuah-buah. Bukan hanya bertumbuh, tapi kita berbuah menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Ya. Makanya dia katakan dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini merupakan sebuah tanggung jawab kita. Tanggung jawab sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah, belas kasihan, pengampunan, ya, yang daripada Tuhan itu. Tetap tinggal di dalam Dia. Tetap tinggal yang diambil dari kata meno tadi itu. Ini sangat dalam sekali ya. Sebab kalau tidak melekat kepada pokok anggur itu, ini bukan hanya tinggal biasa ini. Makanya kata meno itu penting sekali. Bukan hanya sekedar kata tinggal, tetapi memiliki sebuah hubungan timbal balik. Makanya dia katakan di situ, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada sebuah hubungan timbal balik. Sehingga sama seperti ranting dikatakan dalam ayat 4b itu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur itu. Tinggallah di dalam aku. Jadi kehendak Bapa kepada kita adalah supaya kita berbuah, ya. Buah itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan terlihat dari mana? Dari karakter kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima itu kan tentang buah-buah roh itu. Buah itu akan dilihat orang dari mana? Dari tingkah laku kita. Apakah kita betul-betul sudah berubah, berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan? Buah itu akan orang lihat dari mana? Dari pertobatan kita, dari kehidupan kita yang telah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Buah itu akan muncul dari pertobatan yang sejati itu. Ini yang Tuhan mau dari kehidupan kita, supaya
Kehidupan kita macam apa? Kehidupan kita di tahun yang lalu, 2023. Ya. Kiranya di tahun ini adalah tahun pertumbuhan secara rohani, secara pribadi, dan juga pertumbuhan kepada gereja kita semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Jemaat yang militan adalah jemaat yang bertumbuh. Dia mengalami sebuah pertumbuhan di dalamnya. Ya. Tuhan mau supaya kita berbuah banyak. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia ulangi lagi, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya pentingnya tetap tinggal di dalam dia. Tetap tinggal di dalam Yesus. Karena yang kedua, di luar Yesus semua sia-sia. Ya, ingat ini baik-baik. Apapun yang kita lakukan kalau kita di luar Yesus akan sia-sia. Ya. Jadi ini menjadi sebuah peringatan, warning bagi kita. Ya. Betapa pentingnya untuk kita tetap tinggal di dalam Dia. Betapa perlunya, betapa pentingnya kita memiliki hubungan dengan Dia. Sebab kalau tidak, tadi itu seperti tunas yang muncul sendiri, berusaha sendiri, mencari jalannya sendiri. Hidup ya hidup, tapi tidak berbuah. Ini menjadi masalah. Makanya dikatakan tinggallah di dalam aku, tinggal di dalam Kristus itu. Ini caranya supaya kita hidup, supaya kita menjadi berkat, supaya kita berbuah, supaya apa yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Sebab kata firman Tuhan, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak hidup. Di luar Kristus maka semua perjuangan kita, semua usaha kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya ranting yang sudah terpisah dari pokoknya tidak mungkin akan hidup dan apalagi berbuah. Hidup saja tidak. Jadi miliki hidup yang terus melekat kepada pokok anggur itu. Karena ranting hanya dapat hidup, ranting hanya dapat berbuah kalau dia tetap melekat kepada pokok anggur itu. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan coba-coba mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Sebab di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak diberkati Tuhan. Itu sebabnya banyak orang bertanya, kenapa ya? Dia ya ada istilahnya itu hanya sebagai sebuah apa ya? Malam ganti pagi, pagi siang air, ya, malam ganti siang, siang. Maksudnya apa? Dia kerjanya banting tulang. Bekerja siang malam, pagi petang. Wah, berjuang. Tapi hasilnya sepertinya
tidak ada ya, tidak punya hasil dalam melalui pekerjaan dan usahanya. Ya. Bahkan jangan salah paham juga dengan ayat di dalam Mazmur itu. Tuhan memberikan berkat pada waktu tidur itu loh. Bukan itu maksudnya, jadi kalau gitu malas-malasan aja, kita tidur-tidur aja. Toh dia bilang Tuhan memberikan berkatnya pada waktu tidur. Bukan. Tapi ini bagi orang yang melekat kepada Dia, bagi orang yang bergantung kepada Dia, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan itu menyediakan berkat di waktu-waktu yang tidak kita duga-duga. Wow, luar biasa. Di luar Kristus semuanya menjadi sia-sia. Karena itu hiduplah terus melekat di dalam, tinggallah di dalam Kristus, ya. Karena di luar Dia segala usaha kita menjadi sia-sia. Yang pertama tadi, tinggallah melekat kepada Dia, tinggallah terus di dalam Dia supaya kita berbuah. Berbuah banyak, bukan hanya berbuah. Seperti tahun lalu kita sudah berbuah. Ya, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau di tahun ini kita semakin berbuah banyak lagi. Karena itu tinggal di dalam Dia. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir. Yang terakhir ya. Tinggallah di dalam Kristus, dikatakan di sini. Karena kenapa? Karena yang ketiga ini, karena ada jaminan. Ada jaminan bagi pergumulan kita, bagi doa kita. Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Itu jaminan itu bagi orang yang tinggal di dalam Dia. Coba lihat ayat yang ke-7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak. Tadi kita sudah bahas ini. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat 7-nya itu jelas mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah. Kata mintalah itu dalam bahasa harfiahnya adalah tuntutlah, begitu maksudnya. Ya. Kita berhak menuntut, dalam tanda petik kata tuntut itu. Mintalah kepada Tuhan. Wah, ini indah sekali nih ya. Orang yang tetap tinggal di dalam Kristus, dia akan tekun berdoa. Orang yang tinggal di dalam Kristus, dia akan tekun dan setia kepada Tuhan. Dalam ibadahnya, dalam doanya, dalam membaca firman Tuhan, persekutuannya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi buah yang lebat itu tadi, buah yang banyak itu tadi terjadi ketika hubungan kita melekat dengan Dia. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Wow. Ini yang Tuhan mau. Orang yang hidupnya di dalam Kristus dan dia akan taat kepada firman Allah, maka dikatakan di sini dia berhak untuk meminta, menuntut, ya, dalam tanda petik, menuntut. Mintalah, itu hampir sama dengan menuntut kepada Allah. Ada hak, begitu maksudnya. Kita berhak untuk minta kepada Tuhan. Ya. Dia akan menerima jawaban dari doanya. Indah ya.
mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi ini merupakan sebuah jaminan bagi setiap orang yang tetap tinggal di dalam Kristus. Mintalah. Jadi rahasia, ya, rahasia. Namanya juga rahasia. Jangan bilang-bilang ke orang lain. Ya, ini rahasia. Saya mau kasih tahu di sini. Rahasianya agar doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Ini rahasianya. Tinggal di dalam Kristus. Ya. Jangan bilang-bilang ke tetangga, Bapak Ibu. Karena kenapa? Mustahil. Tidak mungkin Tuhan memberkati orang yang di luar dia. Mustahil Tuhan menjawab doa orang-orang yang tidak setia kepada dia. Wah. Kita tidak punya hak untuk menuntut tadi itu loh. Menuntut Tuhan. Kalau Tuhan balik bertanya, Daud, kamu aja nggak setia ke gereja kok. Atas dasar apa? Dia mau minta, kata Tuhan kepada saya. Kamu aja nggak setia berdoa, nggak setia baca firman Tuhan, nggak setia beribadah. Atas dasar apa kamu menuntut saya? Kata Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan dia, setia bersekutu, berdoa, beribadah kepada dia, melekat kepada dia, mintalah, tuntutlah, datanglah kepada dia. Sama seperti seorang wanita yang datang kepada raja hakim yang lalim itu kan, datang lagi, disuruh pergi, datang lagi. Terus menerus. Jadi karena itu firman Tuhan mengatakan dekat dengan Tuhan itu hanya dekat Allah saja. Pemazmur katakan dalam Mazmur 62 itu kan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi juga dia tahu hanya pada Allah. Bukan hanya relasi yang dekat, tapi tahu sasarannya hanya pada Allah, bukan pada yang lainnya. Bukan kepada pikirannya, bukan kepada hikmat, akal budi, kepandaiannya ataupun kekuatannya, tapi pada Allah saja. Aku tenang dan hanya dekat Allah saja. Membangun hubungan pribadi, komunikasi pribadi dengan dia, bersekutu secara pribadi dengan dia, aku tenang. Kiranya di tahun yang baru 2024 ini kita menjadi jemaat yang berbuah-buah. Karena kita tinggal di dalam dia. Kiranya di tahun 2024 ini kita menjadi pribadi, keluarga Kristen yang berbuah-buah semakin banyak dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan apa yang kita gumulkan, kita cita-citakan, kita harapkan, datanglah kepada dia. Tuntutlah dia. Dalam tanda petik ya, menuntut, meminta kepada Tuhan. Tuhan, saya ini kan anakmu. Ya, berhak untuk meminta kepada dia. Karena itu
Apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah? Dikatakan di situ, tinggal di dalam Kristus. Bagaimana supaya pergumulan saya didengar, keluhan hati saya, tangisan saya, doa saya dijawab? Tinggal di dalam Kristus. Loh, kenapa saya harus tinggal di dalam Kristus? Sebab di luar Kristus kamu tidak mampu berbuat apa-apa. Semuanya sia-sia. Jadi andalkan Dia. Bangun relasi yang dekat dengan Dia, yang indah, yang harmonis, yang mesra dengan Tuhan. Semakin menjadi jemaat yang cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, melekat terus dengan Dia. Tinggallah di dalam Kristus, supaya kita terus berbuah banyak. Dan apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan bukan hanya dengar, tapi Tuhan pun menjawabnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi ini kami dapat belajar kembali bersama-sama dari firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 ini. Tuhan telah mengajarkan kepada kami supaya kami tetap tinggal di dalam Kristus. Ada banyak sekali berkat-berkat yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan ini. Supaya kami dapat berbuah, bukan hanya berbuah, sekedar berbuah, tetapi berbuah banyak. Sehingga dengan demikian kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat, menjadi saluran berkat Tuhan. Agar segala permohonan kami, pergumulan kami pun Tuhan mendengarnya, Tuhan menjawabnya, Tuhan memberi apa yang kami minta kepada Tuhan. Karena kami membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. Kami sadar bahwa di luar Tuhan semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Oleh karena itu, tolonglah kami semua memasuki tahun yang baru ini. Kami sudah 3 minggu di tahun yang baru ini. Sebelum kami melangkah lebih jauh, Tuhan berkata kepada kami, tinggallah di dalam Aku, di dalam Kristus. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus membangun hubungan yang intim, yang indah, yang mesra dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud Balang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga Bapak. Untuk meresponinya, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian kembali, percaya dan patuh nanti petugas pelayanan. Ibu Indra dan Ibu Minghong akan mengedarkan kantong persembahannya yang kedua. Beri
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri kembali. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala hormat dan pujian kita kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Kita akan menyanyi doksologi, setelah itu doa berkat Bapak Pendeta Hadi Purwanto, dan kita akan sambut dengan amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai ciptaannya, puji Dia hai sekalian malaikat, puji Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah anak-anak Tuhan yang selalu tinggal di dalam Kristus sehingga kehidupanmu semakin berbuah banyak. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa warta gereja untuk minggu depan. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yudi yang sudah selama satu minggu ini bersama-sama dengan kami pelayanan di Gereja Karunia Purwokerto, dan kita doakan untuk Pak Yudi yang sebentar siang akan kembali ke Jakarta. Kiranya Tuhan menolong, memimpin beliau supaya beliau boleh tiba di Jakarta dan melakukan segala aktivitasnya kembali. Tanggal 28 Januari liturgisnya Ibu Karsia, doa syafaat Saudari Minghung, tugas pelayanan Bapak Bagio dan Bapak Hombi, doa syukur Bapak Bagio, singernya Saudari Francisca dan Tiara, LCD-nya Gracia, dan pemusiknya Leni. Lalu ibadah Youth Sabtu tanggal 27, MC-nya Saudara Evan, tugas persembahan Saudari Gracia, LCD Saudari Aprilia, dan tugas sound sistem ACK, pemusiknya Saudara Nathan. Lalu persekutuan Youth, ibadah sekolah minggu setiap minggu jam 9, dan kebaktian doa setiap hari Rabu jam 6 sore. Lalu pelayanan konseling pastoral setiap hari Kamis jam 10 sampai 12 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi dan Evangelis Rita Purwanto. Lalu persekutuan Bahtera setiap Jumat pertama dan ketiga pukul 7 malam. Ya, sekian warta gereja, bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita menyanyi Immanuel sambil berjabat tangan.
Persilakan duduk kembali saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati.